Halo sahabat olahraga, buat kalian yang suka main basket atau lagi cari ring basket portable, kalian perlu banget nih mempertimbangkan ring basket portable Pro-Court ini. Kenapa? Simak video ini sampai selesai ya. Kali ini kita akan membandingkan dua variasi ring basket portable dengan tipe S003 dan Z021. Yang pertama kita akan bandingkan dari segi spesifikasinya, yang kedua ketahanan pada saat digunakan, dan yang ketiga maintenance-nya. Oke teman-teman, spesifikasi yang pertama kita akan bahas adalah dari segi pemberatnya. Oke, pemberat yang tipe S003 ini dia memiliki ukuran kurang lebih 90 cm kali 60 cm ya. Dia berbahan plastik yang cukup tebal tapi juga nggak tebal-tebal banget. Nah, dia punya kapasitas air atau kapasitas untuk pemberatnya kurang lebih 52 liter. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal buka aja, tutup yang ada di sini. Nah, ini untuk mengisi air. Opsinya memang bisa diisi air atau pasir, tapi kita lebih menyarankan air ya. Karena satu, air didapatkannya lebih mudah. Yang kedua, nanti kalau teman-teman mau buang airnya lebih gampang dibandingkan harus buang pasir. Oke, itu untuk yang tipe S03. Nah, selanjutnya untuk yang tipe Z021 ini, dia punya pemberat lebih besar ya dimensinya ya, tapi bahannya sama. Bahannya sama, ketebalan bahannya juga kurang lebih sama. Ini bahan plastik HDPE ya. Nah, ini dia punya dimensi kurang lebih panjangnya ini 100 cm dengan lebar 70 cm. Nah, dia punya kapasitas air lebih besar. Nah, cara pengisian airnya juga di sini. Ini kurang lebih kapasitasnya 73 liter ya teman-teman ya. Jadi memang lebih berat dibandingkan yang tipe sebelumnya yaitu S003. Oke, spesifikasi yang kedua kita akan lihat dari tiang dan strukturnya. Yang tipe S03 ini struktur yang bagian bawah kita lihat ya teman-teman ya. Dia terdiri dari tiang dan penahan. Jadi penahan, model struktur penahannya seperti ini nih. Ada besi di bagian belakang 2 dan ada besi di bagian bawah. Untuk bagian di belakang dia menggunakan besi pipa, termasuk ya relatif tipis ya, kurang lebih diameternya 1,5 cm. Oke, seperti ini 2, dan di sini juga ada pipa kopong juga ya dengan diameter kurang lebih 8 mm ya teman-teman ya. Jadi memang ketahanan dari ring basket ini hanya mengandalkan bagian struktur belakang ini dan kuncian di bagian ini. Oke ya. Jadi teman-teman kebayang kekuatannya ya, memang segini gitu kapasitasnya. Oke, ini yang dari struktur penahan bagian bawah. Nah, untuk tiangnya teman-teman bisa lihat tiangnya modelnya sangat minimalis ya, tinggal lurus aja. Dia terdiri dari 3 bagian ya teman-teman. 3 bagian, dan ini bisa dibongkar pasang ya. Jadi memang ini di set bisa diatur ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dengan tinggi maksimal kurang lebih 305 meter, dan yang paling rendah itu kurang lebih 2,5 meteran ya, kurang lebih ya. Nah, cara menaikkan turunnya untuk yang tipe S003 ini memang agak repot. Caranya sebenarnya ya tinggal dibuka bautnya ini. Dia ada baut 2 ya. Nanti tinggal dibuka, berarti teman-teman bisa diturunkan atau dinaikkan. Kalau mau menggunakan tiangnya 2 atau 3. Sedangkan kalau untuk menurunkan si papan pantulnya ini juga sama. Teman-teman tinggal buka tuh baut yang di atas dan diturunkan. Itu sudah disediakan, ada beberapa lubang ya. Ada beberapa lubang sudah disiapkan. Memang itu ketinggiannya yang tadi saya bilang ya, tinggi maksimal yaitu 3,5 meter, dan yang tinggi terendahnya kurang lebih 2,5 meteran ya. Oke, itu dari struktur tiangnya ya. Dan yang terakhir dari struktur bagian atas kita lihat sama sistemnya juga minimalis ya. Si papan pantul ini langsung ditempel ke tiangnya. Dan dia punya ukuran papan pantul kurang lebih 110 cm dikali 75 cm. Dilengkapi dengan cincin ring basket berbahan pipa kopong ya, dengan dilengkapi 2 per. Jadi memang ya sudah cukup lah ya untuk ring basket model seperti ini gitu ya. Nah, terus untuk papan pantulnya ini listnya itu berbahan plastik dan si papannya itu berbahan akrilik ya teman-teman. Tapi akriliknya nggak terlalu tebal ya, kurang lebih ya 1-2 mm lah ya. Oke, itu tadi struktur dari
ring basket portable tipe S003. Nah, selanjutnya kita akan lihat struktur dan tiang dari tipe Z021. Nah, untuk modelnya, untuk model penahannya kurang lebih sama dengan tipe yang sebelumnya tadi S03. Cuman yang membedakan adalah si Z021 ini dia punya diameter besi yang lebih tebal, kurang lebih diameternya 2 cm. Kalau yang tadi kan kurang lebih diameternya 1,5 cm ya. Oke, terus juga sama penahannya juga konsepnya dia dilengkapi atau ditahan dengan besi pipa ya, kurang lebih diameternya itu 1 cm. Jadi konsep penahan bagian bawahnya sama ya teman-teman. Cuman yang membedakan Z021 punya diameter lebih besar. Nah, selanjutnya yang dari tiang. Nah, untuk tiang juga sama. Dia punya terdiri dari 3 bagian ya. 3 bagian ini bisa digunakan 2 atau 3 sekaligus. Yang membedakan yang paling signifikan adalah ya teman-teman, ini cara menaikkan turunnya si ringnya dia. Sudah dilengkapi dengan tuas. Nah, ini hal yang paling membedakan dengan tipe dengan tipe yang sebelumnya S003 ya. Jadi dengan adanya tuas ini teman-teman bisa menaikkan dan menurunkan papannya dengan mudah. Kalau tadi itu harus dibuka dulu bautnya baru bisa dinaik turunkan, sedangkan kalau ini kalian tinggal puter aja ya. Nah, dia punya kapasitas tingginya juga sama ya, sesuai dengan standar yaitu 3,05 meter. Oke. Dan punya titik terendahnya ini lebih rendah dibandingkan yang tipe sebelumnya yaitu 2,3 meter. Jadi dia bisa di-set lebih rendah dibandingkan tipe yang sebelumnya. Nah, selanjutnya struktur di bagian atas, karena dia sistemnya adalah sistem naik turun, dia di belakangnya papan pantul nggak langsung nempel ke tiang ya, cuman dia ada penahan atau ada bantuan tuasnya lagi ya, jadi sistem naik turunnya gitu. Sedangkan kalau untuk papan pantulnya itu bahannya sama, ukurannya sama teman-teman. Jadi dia punya ukuran yang sama dengan S003 dan juga si cincin ring basketnya juga sama. Bahannya sama, ukurannya sama, kelengkapannya juga sama. Oke, itu tadi. Jadi yang paling membedakan antara S03 dan Z021 adalah pemberatnya dan sistem naik turunnya. Itu untuk spesifikasinya. Oke, perbandingan kedua kita akan coba ketahanan dari ring basket ini ya teman-teman. Kita akan coba gunakan pemakaian dengan normal. Tapi memang sebagai catatan, 2 variasi ring basket ini memang nggak bisa didang ya. Jadi kita gunakannya kondisi normal aja. Yuk kita cek. Yang pertama kita akan tes dari yang S003 dulu ya. Oke. Oke teman-teman, barusan kita udah coba menggunakan 2 ring basket portable ini dalam kondisi yang normal ya, permainan yang normal. Itu memang di antara kedua variasi ini tidak ada efek yang signifikan atau perbedaan yang signifikan ya ketika kita gunakan. Jadi teman-teman kalau tadi perhatiin ketika kita pantulin bola, oke, pantulin bola ini ada efek tiangnya ini memang goyang ya. Yang tipe S03 dan Z021 juga sama, goyangnya kurang lebih sama ya. Tapi goyangnya ini memang masih dalam kondisi masih taraf yang normal dan aman ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir nih main bisa rubuh nggak. Kalau dalam kondisi permainan yang normal, kecuali teman-teman maksa untuk didang, dan itu tidak kita rekomendasikan. Tapi karena memang peruntukannya ring basket ini tidak untuk didang. Jadi kesimpulannya, kalau ngomongin ketahanan ring basket ini dalam penggunaan yang normal ini masih oke ya teman-teman ya. Ada goyang-goyang sedikit, ini masih dalam taraf yang normal dan aman. Dengan catatan ring basket ini tidak untuk didang. Selanjutnya untuk maintenance, penempatan ring basket ini memang bisa di outdoor dan di indoor. Tapi perlu diketahui teman-teman udah lihat ya spesifikasi bahannya seperti apa.
Kalau kalian taruh di outdoor itu bisa, tapi dia pastinya punya daya tahan kekuatan yang relatif lebih singkat. Karena kena panas, kena hujan, pasti bahan besi atau bahan plastiknya itu lebih pendek ya umurnya dibandingkan kalau kalian taruhnya di indoor. Oke teman-teman, itu tadi 3 hal yang bisa kalian pertimbangkan mengenai ring basket portable ProCoat ini. Cocok atau enggak buat kalian? Untuk harga dan informasi produknya kalian bisa cek di link deskripsi ya. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.